Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Siapa yang tidak mengenal sosok sahabat Rasulullah yang satu ini, Umar bin Khattab? Beliau merupakan salah satu sahabat yang menjadi Khulafaur Rasyidin pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang berjuluk Singa Padang Pasir ini diketahui memiliki beberapa kelebihan dan keistimewaan yang luar biasa. Salah satu keistimewaannya, dia tidak pernah memiliki rasa takut, termasuk pada makhluk kasat mata sekelas setan. Namun sebaliknya, setan yang malah ketakutan jika bertemu dengan sahabat Umar. Bahkan dikisahkan dalam sebuah hadis Nabi bahwa setan atau jin saja takut ketika melihat Umar. Ketika berpapasan dalam sebuah jalan yang akan dilalui Umar, setan memilih jalan lain untuk menghindar. Sampai-sampai setan takut melihat bayangan Umar dari jauh. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu dengan Umar." Melihat fakta ini, lantas bagaimana jadinya jika sahabat Umar bin Khattab yang begitu OP, overpower beraninya bertemu dengan malaikat yang OP juga mengerikannya? Inilah kisah sahabat Umar ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut dan menantang duel malaikat Munkar dan Nakir. Dijelaskan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawilil Fatawi menuliskan sebuah riwayat dari Al-Jazuli dalam kitab Syahrur Risalah bahwa satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada para sahabat perihal Munkar dan Nakir. Digambarkannya malaikat Munkar dan Nakir akan mendatangi seorang mayat di dalam kuburan dalam bentuk yang begitu menyeramkan, berkulit hitam, seram, keras, dan sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya. Bahkan kedatangannya pun diiringi oleh guntur yang menyambar-nyambar. Lalu kedua malaikat itu akan menanyai si mayat ketika di dalam kubur. Mendengar penuturan Rasulullah itu, Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Rasul, apakah saat dikubur nanti aku sebagaimana sekarang ini?" "Ya," jawab Rasul. Kalau begitu, timpal Umar kemudian, "Demi Allah, aku akan lawan kedua malaikat itu dengan seberani-beraninya." Keberanian Umar bin Khattab memang tidak bisa diragukan. Dalam membela Islam, ia selalu berada di deretan terdepan. Tak ada yang ia takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalnya sahabat Umar dan bertemunya dengan malaikat maut. Ka'ab al-Azhar berkata, diriwayatkan kepada kami tentang maut. Ka'ab mengatakan kepada sahabat Umar, "Ya Amirul Mukminin, sakaratul maut itu seperti dahan yang banyak durinya yang dimasukkan ke dalam perut seseorang. Maka setiap duri itu menusuk setiap urat. Kemudian seorang lelaki menariknya dengan sangat kuat sekali. Maka terambillah apa yang ada di dalam dan tertinggallah apa yang tertinggal." Sosok Umar bin Khattab yang terkenal dengan keberanian dan kesatriannya mengakui tentang kengerian saat roh dicabut dari jasad oleh malaikat maut. Ketika Umar bin Khattab di penghujung hayatnya, pasca dirinya ditikam saat memimpin sholat subuh oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz, seorang hamba sahaya Majusi milik Al-Mughirah bin Syu'bah, Umar didatangi seorang pria. Kepada pria itu, Umar bin Khattab mengatakan tentang kengerian kematian, bahwa andai kengerian kematian itu dapat ditebus oleh seluruh isi dunia, pasti akan dilakukan oleh Umar bin Khattab karena kengeriannya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitabnya ketika sahabat Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz. Seorang lelaki berkata kepadanya, "Sungguh, aku berharap bahwa api neraka tidak akan menyentuh kulitmu." Maka Umar memandangi ke lelaki itu. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Sungguh, orang yang membuatmu terperdaya adalah orang yang rugi. Demi Allah, andai aku memiliki dunia, aku akan menebus dari semua kengerian kematian ini." Akhirnya sahabat Umar bertemu dengan malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Malaikat maut itu berwajah 4, satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi di telapak kakinya. Memiliki kulit yang hitam, kedua kaki di bumi dan kepalanya di langit, dan di bawah setiap helai rambut ada api yang menyala-nyala. Malaikat maut itu pun mencabut ruh sahabat Umar, dan sahabat Umar pun merasakan pedihnya kematian. Setelah sahabat Umar bin Khattab wafat, akhirnya beliau dikuburkan dan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Konon,
ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, putra beliau yang bernama Abdullah bin Umar bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, Abdullah menanyakan tentang keadaan sang ayah di alam kubur. Oleh sahabat Umar, pertanyaan anaknya itu dijawab. Aku didatangi dua malaikat. Keduanya bertanya kepadaku, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Aku jawab, Tuhanku Allah dan nabiku Muhammad. Lalu kepadanya aku tanyakan, kalian berdua ini siapa? Siapa Tuhan kalian? Mendapat pertanyaan seperti itu, kedua malaikat itu pun saling berpandangan bingung. Salah satunya berkata, ini Umar bin Khattab. Lalu keduanya pergi meninggalkanku. Malaikat Mungkar dan Nakir justru pergi meninggalkan Umar bin Khattab yang justru bertanya balik. Tingkat keimanan yang tinggi menjadikannya Umar bin Khattab berani dan bisa melontarkan pertanyaan tersebut. Mengutip buku At-Tadhkirah Jilid 1, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa sebelum bertemu dengan malaikat Mungkar dan Nakir, roh seseorang akan diminta untuk mencatat amal perbuatannya oleh malaikat Ruman. Setelah itu barulah datang malaikat Mungkar dan Nakir yang akan mengajukan pertanyaan. Maka kedua malaikat tersebut, Mungkar dan Nakir, lantas menyuruh mayat itu duduk dan memulai pertanyaannya dengan keras. Mereka membentaknya dengan bengis, padahal tanah bagi mayat itu sudah seperti air saja. Kemana dia bergerak, tanah itu akan tembus. Kedua malaikat itu bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu? Barang siapa mendapat pertolongan Allah dan dimantapkan dengan perkataan yang teguh, maka dia bisa balik bertanya, siapa yang menugaskan kalian berdua datang kemari? Siapa yang mengutus kalian kepadaku? Tapi ini hanya bisa dikatakan oleh para ulama pilihan. Maka salah satu dari malaikat itu berkata kepada temannya, dia benar, dia dilindungi dari keburukan kita, termasuk sahabat Umar tadi yang mendapat pertolongan. Setelah memberi pertanyaan itu, kemudian kedua malaikat itu membangun kubur mayit, dijadikan seperti kubah yang besar, dan mereka bukakan untuknya sebuah pintu menuju ke surga di sebelah kanannya. Lalu mereka hamparkan pula untuknya permadani dari sutra surga, ditaburi wewangian dari surga. Kemudian melalui pintu itu berhembuslah angin lembut dari surga, kesegaran dan wewangiannya. Sesudah itu datanglah kepadanya amalnya sendiri dalam rupa manusia yang paling dia sukai. Amal itu menghiburnya, mengajaknya bicara dan memenuhi cahaya dalam kuburnya. Oleh karenanya, mayat itu selalu gembira dan bahagia sepanjang umur dunia sampai datangnya hari kiamat kelak. Bahkan dia bertanya-tanya, kapankah datangnya kiamat? Karena tidak ada yang lebih dia sukai selain datangnya kiamat. Sungguh luar biasa sahabat Umar bin Khattab. Dalam riwayat lain yang diceritakan Gus Baha, beliau menceritakan Sayyidina Ali pernah meminta kasyaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pengetahuan tentang ilmu gaib. Ya Allah, saya minta kasyaf. Kasyaf itu mengerti alam gaib. Sayyidina Ali ingin meminta kasyaf karena ingin mengetahui sahabat Umar, sebab Umar sering dikenal dengan watak yang keras. Karena kenangan Sayyidina Ali tentang Sayyidina Umar, semua orang pernah dibentak. Akhirnya Sayyidina Ali ingin meminta kasyaf untuk melihat sahabat Umar ketika menghadapi malaikat Mungkar Nakir. Masih garang apakah tidak ya, ujar Sayyidina Ali. Setelah mendapat kasyaf, Sayyidina Ali bangun dan duduk lalu melihat bagaimana ketika malaikat Mungkar Nakir datang. Kedatangan malaikat itu digambarkan matanya itu seperti kendil yang terbakar, sangat besar dan merah. Sayyidina Ali pun berpikir bahwa sahabat Umar tidak akan keras dan berang lagi menghadapi malaikat ini. Namun ternyata ketika sahabat Umar bangkit, justru dia membentak malaikat, kamu tahu menghadapi siapa? Yang sopan. Malaikat pun kaget karena disentak oleh sahabat Umar. Lalu malaikat bertanya, siapakah sosok tersebut? Saya ini teman kekasih Tuhanmu, jawab sahabat Umar, yakni sahabat dari Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab. Akhirnya malaikat konsultasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait kasus menghadapi sahabat Umar. Ya Allah, apakah prosedur kematian ini bisa dinego? Lalu dijawab oleh Allah, ketika menghadap kekasih Allah, maka diperlakukan berbeda dengan yang lain. Masya Allah, luar biasa sekali. Bahkan sahabat Umar mampu menantang dan membentak malaikat Mungkar dan Nakir yang begitu mengerikan. Demikian kisah sahabat Umar dengan keberaniannya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah darinya. Semoga bermanfaat.
kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.